terpercaya. Halo, selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Wafik Asisa bisa kembali menyapa Anda dalam Sapa Sulsel di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, sebuah kalangan memiliki peran dalam menurunkan angka penderita tuberkulosis. Kehadiran yayasan yang konsen menghadirkan program kepedulian terhadap masalah tuberkulosis ini menjadi sangat penting dan patut didukung. Selain itu, posisi mahasiswa sebagai pelaksana kegiatan juga terlibat menginisiasi kegiatan lokakarya terkait tuberkulosis. Lantas apa saja yang menjadi program mereka? Sudah hadir di studio Kompas TV Biro Makassar bersama kami, dua narasumber kami kali ini. Yang pertama kita sapa terlebih dahulu ada Ilham Riyadi, Divisi Program dari Yamali TB Sulawesi Selatan. Selamat pagi Ilham. Selamat pagi Mbak. Ya, salam sehat Ilham. Alhamdulillah. Baik, selain Ilham dari Yayasan Masyarakat Peduli Tuberkulosis Sulawesi Selatan juga hadir bersama kami. Ada Gita yang merupakan mahasiswa magang MSIB, Magang Studi Independen bersertifikat dari Kemendikbud. Selamat pagi Gita. Selamat pagi Mbak. Salam sehat. Salam sehat. Baik, ini kemudian menjadi salah satu episode yang bisa dibilang kita bisa belajar bareng-bareng ya terkait dengan tuberkulosis. Tapi sebelumnya kita mau mengenal dulu terkait dengan Yayasan Yamali TB Sulawesi Selatan ini dulu. Saya ke Ilham, bisa dijelaskan ini yayasan seperti apa dan kemudian sudah sejak berapa lama sih berdiri di Sulawesi? Oke, baik, terima kasih Mbak. Kami Yayasan Masyarakat Peduli Tuberkulosis Sulawesi Selatan yang disingkat Yamali TB. Kalau dari segi proses berdirinya ini didirikan pada tanggal 25 Agustus 2020. Jadi masih sangat mudah sebenarnya. Namun sebelum Yamali ini hadir, sebenarnya adalah kelompok dari masyarakat. Dulu sebelumnya namanya KMP ASA, yaitu kelompok masyarakat peduli. Jadi mereka-mereka yang ada di dalam, kami-kami yang ada di dalam KMP ASA ini memang dulu melakukan pendampingan pasien di Rumah Sakit Labuan Baji pada tahun 2016 September kalau tidak salah dimulai untuk KMP ASA ini. Nah setelah itu bermetamorfosis berubah menjadi Yamali TB. Baik, untuk kehadiran Yamali TB sendiri, apa sih latar belakangnya sehingga kemudian di Sulawesi Selatan hadir begitu konsisten selama 4 tahun terakhir hadir untuk masyarakat Sulsel seperti apa? Pertama kita melihat bahwa salah satu provinsi yang tuberkulosisnya masih tinggi itu adalah Sulawesi Selatan. Nah ini sangat dibutuhkan peran multisektor termasuk masyarakat secara umum. Jadi bukan hanya tugas pelayan kesehatan, bukan hanya tugas medis, tetapi memang kami sebagai masyarakat umum, masyarakat di Sulawesi Selatan ini berharap bahwa ketika kami masuk di dalam urusan membantu ini, membantu melakukan eliminasi TB di Sulawesi Selatan adalah merupakan juga tanggung jawab kita sebagai masyarakat seperti itu. Baik, sebagai lembaga yang sudah hadir begitu selama 4 tahun terakhir di Sulawesi Selatan, apa saja kemudian agenda ataupun program-program yang teman-teman dari Yamali TB Sulsel ini jalankan? Nah, kalau program yang kami lakukan yang pertama itu ada namanya investigasi kontak. Jadi kami melakukan investigasi, mendatangi rumah pasien tuberkulosis untuk melakukan pendataan, melihat siapa yang menjadi kontak serumah dan kontak erat mereka. Itu kami cek, dilakukan screening dan dilakukan edukasi. Terus yang kedua, kami juga melakukan pendampingan untuk pasien. Jadi pasien yang sudah dinyatakan ternotifikasi atau positif TB itu kami dampingi. Terus selanjutnya adalah membantu dari segi pemberian nutrisi. Jadi kalau pasien-pasien yang sudah melakukan pengobatan itu kami juga mengupayakan melakukan fundraising untuk melakukan membantu mereka dari segi pemenuhan nutrisi. Seperti itu. Baik, jadi bukan hanya sekedar mendeteksi saja keberadaan tuberkulosis di masyarakat, tapi juga pendampingan pengobatan mereka juga didampingi oleh Yayasan Yamali TB Sulawesi Selatan. Ini sangat menarik sekali karena memang di Sulawesi Selatan, apakah memang hanya Yamali TB saja yang ada di provinsi ini?
Kalau komunitas masyarakat baru Yamali TV. Ya, sebelumnya sebenarnya ada Aisyah, dan setelah berakhir kontrak kerjasama dengan Global Fund, maka itu diambil alih sama Yamali TV Sulawesi Selatan. Baik, selain Yamali TV anggotanya begitu, ternyata Yamali TV ini juga memberdayakan mahasiswa untuk bisa magang, memfasilitasi mahasiswa untuk bisa turut ambil bagian dalam proses mendeteksi dan juga memberikan pengobatan tuberkulosis kepada masyarakat, di mana program Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini juga salah satunya bisa magang di Yayasan Yamali TV Sulawesi Selatan. Kita juga akan berbincang bersama dengan salah satu mahasiswa yang sudah magang di Yamali TV ini dalam program magang studi independen bersertifikat dari Kemendikbud. Ada Gita. Kita bisa dijelaskan ini sebenarnya proses magang di Yamali TV seperti apa sih yang dijalankan oleh teman-teman khususnya untuk mahasiswa? Oke, baik, terima kasih Mbak. Jadi terkait dengan proses magangnya kami, mungkin sedikit penjelasan dulu terkait dengan apa sebenarnya MBKM ini. Jadi MBKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka merupakan salah satu program kebijakan dari Kementerian Pendidikan, Riset dan Kebudayaan kepada mahasiswa untuk memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memperoleh exposure di bidang profesional karir begitu. Jadi kemarin sewaktu saya apply itu kami ada 2 tahapan seleksi, mulai dari seleksi administrasi dan juga seleksi interview. Lalu kemudian diterima, salah satu company-nya adalah Bakri Center Foundation yang bekerja sama dengan Yamali TV, penempatan di Sulawesi Selatan. Jadi saya bersama dengan teman-teman magang lainnya itu memang difokuskan untuk meningkatkan penemuan kasus positif TB di Sulawesi Selatan, khususnya di Makassar. Itu salah satu yang dijalankan oleh teman-teman ketika magang di Yamali TV. Sebelumnya, kenapa dari banyaknya mitra kampus Merdeka yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan, kenapa memilih Yamali TV Sulsel untuk tempat magang Anda? Ya, saya rasa ini juga pertanyaan yang menarik. Terima kasih Kak atas pertanyaannya, karena berangkat dari jurusan saya sendiri, saya berasal dari hubungan internasional, yang mungkin kalau kembali dipikirkan yang kayak hubungan internasional dan kesehatan itu lainnya di mana gitu kan. Saya sendiri bersama dengan teman-teman, motivasi tersendiri saya adalah karena memang program dari Yamali TV berfokus atau menyasar dari percepatan program dari SDGs. Jadi dari Yamalinya memang bagaimana mengupayakan SDGs nomor 3 itu yang good health and well-being dalam hal tuberkulosis di Sulawesi Selatan khususnya bisa tercapai, dan itu bagian dari SDGs itu yang juga menyasar kami, interest kami dari mahasiswa hubungan internasional. Baik, untuk Yayasan Yamali TV ini kan memang fokus di masyarakat, begitu aktif turun ke lapangan. Bagaimana kemudian pengalaman dari teman-teman sendiri ketika bersentuhan langsung dengan masyarakat yang awalnya hanya base-nya di kampus, kemudian juga bisa turut ambil bagian bertemu langsung dengan masyarakat, seperti apa sih pengalamannya? Iya, pengalamannya sangat luar biasa ya bagi saya pribadi. Betul bahwa sebelumnya kami hanya bersama dengan teman di kampus, tapi ketika kami ikut ambil bagian dari magang ini lalu terjun langsung ke masyarakat, ada banyak dinamika, ada banyak hal kejadian unik bahkan yang kami temukan di lapangan. Salah satu contohnya ya seperti ketika kami mendapatkan pasien positif, bagaimana beragam reaksi baik itu dari anggota keluarga atau anggota-anggota di wilayah tempat tinggal dari pasien TB, itu reaksinya memang bermacam-macam, dan di situ dinamikanya yang kami temukan bahwa kejadian seperti ini masih awam, masih terjadi sampai saat ini di masyarakat kami. Baik, dan ini tentunya sangat menarik begitu untuk sama-sama kita bahas dan selalu kampanyekan ya kepada masyarakat terkait dengan tuberkulosis. Kami akan lanjutkan, saudara, kita harus jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raih kembali informasi terkini dari segala lini Pan Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik yang paling mengundang atensi. Kami kompilasi berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda dan jadikan referensi utama untuk Anda. Dan Anda tetap bersama kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Berita utama ikuti pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Sapa Sulsel. Saudara, kita kembali akan berbincang bersama dengan teman-teman dari Yayasan Masyarakat Peduli Tuberkulosis Sulawesi Selatan. Saya ke Ilham Riyadi dari Divisi Program Yamali TB Sulsel. Ini sebagai seorang yang kemudian bergelut begitu di bidang khusus untuk fokus terhadap penyakit tuberkulosis. Dari data Yamali TB sendiri, saat ini angka pertumbuhan tuberkulosis di Sulawesi Selatan, data yang dihimpun oleh teman-teman Yamali itu sebenarnya berada di angka kisaran berapa? Kalau untuk saat ini data kasus di Sulawesi Selatan itu 45.000 sekian. Di 2023 itu 4.700 lebih. Nah, kalau di Sulawesi Selatan karena kami concernnya di komunitas, jadi semua di Yamali ini tidak semua kabupaten kami jangkau, hanya 9 kabupaten yang kami jangkau, dan dari 9 ini kami concern pada misal melakukan investigasi kontak. Kami concern kepada pasien-pasien yang terkena bakteriologisnya. Jadi kasus yang kami olah adalah kasus yang secara bakteriologis yang ditemukan di puskesmas. Baik, untuk di Sulawesi Selatan angka tertinggi itu di daerah mana? Kota Makassar. Kota Makassar. Kota Makassar. Baik, angka tertinggi di Kota Makassar, dan kemudian bagaimana sih caranya teman-teman untuk bisa mengidentifikasi dan juga bagaimana proses pendampingannya sendiri khususnya di Kota Makassar? Jadi karena data kami ini sebenarnya data dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, di Kota Makassar ini dari 9 kabupaten ini yang terbesar itu di Kota Makassar. Nah, kalau di Kota Makassar ini rata-rata yang turun ke lapangan ini kan adalah kader-kader ibu-ibu, jadi ibu-ibu rumah tangga yang turun. Nah, cara mereka ini adalah menyasar masyarakat yang di sekitaran rumahnya dulu, melakukan namanya IKA rumah tangga investigasi kontak, itu dilakukan, terus juga melakukan IKA investigasi kontak non rumah tangga, itu melakukan door to door ke rumah-rumah masyarakat. Untuk melakukan screening dan edukasi terkait TB. Nah, itu yang pertama yang dilakukan. Nah, kalau kader-kader kami ini menemukan gejala atau beresiko terkena TB, misal batuk selama 2 pekan, terus ada beberapa faktor resiko, misal berat badan yang menurun, terus kurang nafsu makan. Nah, itu diminta untuk dirujuk ke puskesmas. Nah, terus puskesmas melakukan pemeriksaan seperti itu. Nah, kalau sudah terkonfirmasi bahwa pasien ini memang ternotifikasi atau positif, itu dilakukan pendampingan oleh kader yang menemukan. Jadi melakukan pendampingan selama 6 bulan, setiap pekan dicek, ditanyakan, diberi edukasi kepada kader terkait bagaimana melakukan pengobatan yang baik seperti itu. Baik, saya kemudian ke Gita sebagai mahasiswa yang magang di Yamali TB Sulawesi Selatan. Ini kan yayasan yang fokus pada masalah kesehatan yang terjadi di masyarakat, khususnya tuberkulosis. Dari teman-teman mahasiswa sendiri, bagaimana sih cara penyesuaiannya agar kemudian bisa beradaptasi hingga kemudian bisa menjalankan program-program yang teman-teman bawa? Iya, tepat sekali, bahwa memang betul program di Yamali dekat dengan isu kesehatan. Maka dari itu kami juga merecognize, mengenali peran dari mentornya kami. Di sini juga Kak Ilham selaku mentor dari MSIB, mahasiswa magang MSIB. Di awal sewaktu kami masuk
mahasiswa magang masuk itu, kami memang tidak langsung terjun ke lapangan, tapi diberikan edukasi dulu, mulai dari apa itu TB, gejalanya, penularannya seperti apa, lalu kemudian kita masuk pada momen diskusi bersama bahwasannya ketika nanti turun di lapangan hal-hal seperti beberapa hal semacam ini akan sangat lumrah untuk ditemukan, jadi teman-teman magang juga nggak terlalu shock lah istilahnya gitu. Baik. Ketika nanti turun. Jadi betul-betul ada pendampingan Iya, ada juga ya dari Yamali TB sehingga teman-teman juga bisa lebih mudah lagi beradaptasi. Benar. Sebagai seorang mahasiswa dari kacamata dari seorang Gita sendiri ini melihat apa sih kemudian peran yang bisa diambil oleh mahasiswa untuk bisa sama-sama membantu Yayasan Yamali TB dan juga pemerintah Indonesia untuk bisa menurunkan angka TB di Sulawesi Selatan. Iya, tepat sekali Kak. Kalau kami dari pemuda khususnya karena mungkin kami melihat data pertama bahwasannya memang data menunjukkan para penderita TB itu besar mayoritas itu adalah di usia-usia produktif. Jadi memang kalau ditanya sebesar apa peran pemuda, ya pastinya pemerintah, baik itu Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan, dan juga sektor-sektor kesehatan itu memang mengharapkan partisipasi dari pemuda, bagaimana inovasi pemuda kemudian ditentukan untuk penanganan dari TB ini ke depannya, begitu. Baik, mendengar dari pernyataan dari Gita barusan, Kak Ilham, bagaimana Anda melihat begitu teman-teman mahasiswa khususnya dari program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang hadir begitu di Yayasan Yamali TV, seperti apa sih bantuan ataupun juga dampak yang dirasakan oleh teman-teman dari Yamali? Ya, pertama kehadiran mereka ini sangat membantu Mbak, karena sebenarnya di program ini ada 5 divisi. Ada divisi pengembangan program, ada divisi komunikasi, ada divisi fundraising, ada divisi IT dan advokasi. Jadi mereka sudah memiliki fokus masing-masing karena ada KPI, indikator performance-nya apa yang harus mereka lakukan. Nah, selama ini misal di divisi pengembangan program kami dibantu untuk melakukan edukasi TB, ada beberapa titik yang sudah dilakukan oleh adik-adik, terus membantu dari segi penyediaan administrasi shelter. Jadi kami punya shelter itu rumah singgah untuk pasien. Ya, teman-teman yang sementara menggodok untuk melakukan semacam mereka membuat pedoman bagaimana penggunaan shelter itu. Terus di sisi lain mereka juga membantu dari segi penyediaan kegiatan untuk menghadirkan semua kelompok-kelompok untuk membicarakan tentang TB seperti itu. Baik, dari gerakan yang teman-teman lakukan di Yayasan Yamali TB Sulawesi Selatan, selama ini Anda melihat bagaimana kemudian peran dari pemerintah sendiri untuk bisa menurunkan angka TB di Sulawesi Selatan, Anda melihat seperti apa? Ya, kalau kami lihat ini kan beberapa tahun yang lalu kan sudah beberapa kali kami dorong terkait perda terkait TB. Nah, kalau di Makassar ini sudah ada forum namanya forum multisektor, di mana keterlibatan pemerintah dalam penanggulangan tuberkulosis, dan saya kira di tahun lalu itu sudah berjalan yang diketuai oleh Ibu Wali Kota Ibu Wali Kota Makassar ya, istrinya Pak Dani seperti itu, dan Yamali masuk pada bagian itu untuk terkait mobilisasi massa terkait penyuluhan dan sebagainya. Iya, seringkali juga di masyarakat ada informasi yang bisa dibilang simpang siur, informasi negatif yang berkaitan dengan tuberkulosis. Hal-hal apa saja sih yang biasanya dari teman-teman Yamali dengar begitu yang ternyata ini tidak sesuai dengan fakta yang ada? Atau adakah hal-hal lain juga yang beredar di masyarakat hingga kemudian teman-teman dari Yamali TV juga selalu berulang kali memberikan edukasi kepada masyarakat terkait hal ini? Nah, yang menarik sebenarnya yang sering kita dengar di masyarakat itu bahwa TB ini sebenarnya penyakit orang miskin, itu yang sering disampaikan. Terus juga ada yang mengatakan bahwa TB ini adalah guna-guna, orang yang diguna-guna sehingga dia kena TB. Padahal kan secara ilmu itu kan bukan dari situ, tapi dari kuman sebenarnya. Terkait pola hidup sehat yang harus kita terapkan seperti itu. Nah, ini yang sering kami dengarkan di masyarakat, terus itulah
sering kami turun untuk mensosialisasikan itu, untuk mengedukasi bahwa ini bukan dari guna-guna, bukan penyakit orang miskin, orang kaya pun pasti akan terkena TB ketika dia tidak bisa melakukan pola hidup sehat seperti itu. Ya, itu tadi beberapa hal yang kemudian beredar di masyarakat, hingga kemudian teman-teman Yamali TB juga selalu begitu tidak henti-hentinya memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat. Dan salah satu agenda yang akan dilaksanakan oleh teman-teman dari Yamali TB bersama dengan mahasiswa dari MSIB, saudara, akan mengadakan workshop atau lokakarya untuk berinteraksi langsung bersama dengan masyarakat di Makassar. Nah, seperti apa sih agenda ataupun kegiatan-kegiatannya? Kita akan bahas usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sapa Sosial. Informasi terkini dari segala lini Pan Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik yang paling mengundang atensi. Kami kompilasi Berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda. dan jadikan referensi utama untuk Anda. Dan Anda tetap bersama kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Berita utama. Ikuti pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raih kemuliaan. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Sapa Sulsel. Saudara, kami akan kembali berbincang bersama dengan teman-teman dari Yamali TB Sulawesi Selatan. Nah, ada agenda yang tidak lama lagi akan diadakan oleh teman-teman dari Yamali TB, yakni Care for TB Catalyst Workshop. Nah, kita akan bahas soal workshop ini bersama dengan Gita. Gita sebagai seorang mahasiswa yang magang di Yamali TB, bisa jelaskan ini sebenarnya program yang seperti apa kemudian latar belakang dari teman-teman mengadakan event ini. Oke, baik. Terima kasih Mbak atas kesempatannya. Jadi betul bahwasannya kami dari mahasiswa magang MSIB di penempatan Yamali TB di akhir pekan nanti tanggal 8 dan 9 Juni ini kami akan mengadakan event bertemakan Care for TB Catalyst Workshop. Jadi apa yang melandasi kemudian inisiatif atau kegiatan ini hadir adalah yang pertama, ini sebenarnya sebagai bentuk follow up dari Hari Tuberkulosis Sedunia bulan Mei kemarin. Jadi ini salah satu upaya dari kami anak-anak muda untuk membawa isu TB lebih dekat ke masyarakat dan juga sekaligus menginformasikan bahwa kemarin itu ada perayaan TB sedunia gitu. Lalu yang kedua, ini juga betul inisiatif yang datang sebagai bentuk pendekatan kami kepada publik. Kami di kegiatan kami kali ini kami memang menyasar peran dari pemuda. Jadi kami mengguide beberapa community partner yang memang berfokus pada organisasi atau komunitas kepemudaan yang ada di yang ada di Makassar dan yang ada di Universitas di Makassar. Baik, ini menarik sekali Kak, karena diadakan 2 hari. Ya. Selama 2 hari ini apa saja sih kemudian rangkaian kegiatannya? Oke, di hari pertama tanggal 8 Juni, hari Sabtu itu kegiatan diawali dengan seminar, tapi seminarnya via online. Via online, jadi kami menghadirkan 5 narasumber, ada dari tenaga kesehatan, kemudian dari organisasi-organisasi yang memang berfokus pada TB, tapi organisasi skala nasional, dan juga ada dari sektor akademisi, dan juga terakhir ada dari penyintas dari TB-nya. Kami hendak menghadirkan suatu
suatu momen di mana semua sektor baik itu dari tenaga kesehatan, penyintas, komunitas-komunitas terkait itu bisa memberikan pandangannya. Itu di hari pertama. Lalu di hari kedua nantinya di hari Minggu tanggal 9 Juni itu kami akan mengadakan FGD secara offline di Aula Rumah Sakit Ibu dan Anak Siti Hadijah di Makassar. Itu kami memang menargetkan offline karena ada output yang ingin kami adakan berupa deklarasi pemuda. Jadi deklarasi pemuda Care for TB Youth Declaration itu menargetkan, kami berharapnya deklarasi ini nantinya bisa menjadi poin rekomendasi yang akan kami bawa dan juga akan kami sounding ke Bakri Center Foundation, pihak MBKM di pusat. Lalu jika memang kami menyadari bahwa bargaining powernya kami dalam hukum itu belum ada, tapi setidaknya deklarasi ini bisa menjadi poin rekomendasi nantinya dari sudut pandang pemuda. Baik, sejauh ini untuk komunitas-komunitas yang ada di Makassar yang teman-teman undang sendiri, nanti yang hadir akan ada siapa saja? Ya, sangat bervariasi, ada dari komunitas forum anak, lalu himpunan-himpunan fakultas kesehatan di universitas-universitas di Makassar, dan juga selain itu ada komunitas-komunitas internasional seperti Unhas MUN yang memang kami hendak menghadirkan perspektif mereka, Kak. Baik, caranya nih untuk masyarakat dan juga pemirsa di rumah yang ingin ikutan event ini dari hari pertama dan hari kedua itu bisa diakses di mana? Ya, mudah sekali, cukup dengan membuka akses via Instagram kami Yamali TV Sulsel, Yamali TV Sulsel, dan nanti ada di bio-nya itu ada Gform dan juga informasi terkait kegiatan baik itu link Zoom, tempat kegiatan pelaksanaan. Jadi bagi masyarakat yang mungkin tertarik untuk hadir, kami sangat encourage untuk juga ikut berpartisipasi dalam kegiatan kami. Baik, karena acaranya 2 hari dan tentu saja ini menjadi acara yang menarik untuk mengajak anak-anak muda untuk ayo sama-sama kita mengenal dan juga mencegah ya penyakit TB ini. Saya kemudian ke Ilham dari Yamali TB Sulawesi Selatan. Apa sih kemudian yang diharapkan oleh teman-teman Yamali dari hadirnya event ini hingga kemudian bisa punya dampak signifikan begitu di masyarakat? Pertama, saya pikir anak muda ini kan selain idenya yang selalu segar, juga memiliki fisik yang bagus, yang kuat. Nah, harapan kami bahwa soal isu-isu TB ini memang perlu keterlibatan semua lingkup, bukan hanya di kalangan medis, tetapi semua masyarakat, termasuk anak muda. Apalagi anak muda ini ya yang sudah menguasai teknologi dan sebagainya bisa membantu kami, misal dari segi edukasi TB, ya. Terus juga selain melakukan edukasi TB, juga bisa membantu langsung, misal bergabung di komunitas sebagai sebagai volunteer untuk turun langsung ke lapangan bersama kader-kader dalam melakukan edukasi TB seperti itu. Baik, terima kasih teman-teman. Harapannya semoga segala gerakan-gerakan yang baik teman-teman lakukan selama ini bisa berjalan dengan lancar. Semoga juga makin banyak masyarakat yang bisa mengenal TB ini dan juga melakukan pencegahan lebih dini. Terima kasih sekali lagi ada Ilham dan juga Gita. Terima kasih juga saudara untuk Anda menyaksikan Sapa Sulsel. Saya Wafik Asisa mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit. Terima kasih, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.